Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mahendra, saya mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Al-Adil Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video edukasi pembelajaran sejarah yang dimana saya akan membahas sebuah kesultanan Islam yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di Provinsi Sulawesi Selatan juga terdapat sebuah kesultanan Islam yang diberi nama Kesultanan Goa Talok atau Kesultanan Makassar. Sulawesi Selatan merupakan sebuah provinsi yang memiliki peradaban yang cukup besar. Dimulai dari Kerajaan Goa Talok yang berevolusi menjadi Kesultanan Goa Talok atau Kesultanan Makassar. Ini menjadikan awal agama Islam masuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Mari simak video berikut. Teman-teman, pada keabad 16 terdapat beberapa kerajaan yang berdiri secara mandiri di Sulawesi Selatan. Contohnya seperti Goa, Talok, Bone, Sopeng, Wajo, dan juga Sidendreng. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut membentuk persekutuan sesuai dengan keinginan dan pilihan masing-masing. Sebelum menjadi kerajaan Islam, Goa dan Talok ini bersekutu nih teman-teman pada tahun 1528 dan memunculkan kerajaan Goa Talok atau kerajaan Makassar. Kemudian kerajaan Goa Talok ini sering berperang dengan kerajaan lain di Sulawesi Selatan seperti Luwu, Bone, Sopeng, dan juga Wajo. Sedangkan kerajaan Luwu ketika itu bersekutu dengan Wajo dapat dikalahkan. Teman-teman, berbicara tentang sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, pastinya tidak terlepas dari proses Islamisasi ya. Nah, berkaitan dengan proses Islamisasi yang ada di Sulawesi Selatan, terdapat 3 tokoh ulama yang berperan penting nih. Beliau adalah Datuk di Bandang, lalu ada Datuk di Patimang, yang ketiga ada Datuk di Tiro. Mereka bertiga ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, kemudian Raja Makassar saat itu yang bernama Daeng Mandrabia memeluk agama Islam pada hari Jumat 9 November 1607 Masehi. Namanya pun berubah menjadi Sultan Alauddin. Sejak saat itulah agama Islam di Sulawesi Selatan, maksud saya, berkembang dengan sangat baik. Ajaran Sufisme Khalwatiyah dari Syekh Yusuf Al-Makassari tersebar di kesultanan ini pada pertengahan abad ke-17. Teman-teman, sekarang kita bahas yuk tentang kehidupan perekonomian di Kesultanan Goa Talok. Kesultanan Goa Talok menjadi kesultanan Islam yang berkembang dan menjadi negara maritim yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan masyarakatnya mulai mengenal jenis perahu layar lambo dan juga pinisi. Nah, pinisi merupakan perahu tradisional dari Sulawesi Selatan. Selain itu, Kesultanan Goa Talok juga terletak di antara wilayah barat atau Malaka dan timur Nusantara atau Maluku. Hal tersebut membuat Kesultanan Goa Talok menjadi bandar utama untuk memasuki Indonesia Timur yang kaya dengan rempah-rempah. Nah, kesultanan ini memiliki pelaut-pelaut yang tangguh untuk memperkuat barisan pertahanan laut Makassar. Lalu, bagaimana ya kelanjutannya? Teman-teman, Makassar pun berkembang menjadi pelabuhan internasional. Ketika itu banyak pedagang asing yang tiba, contohnya seperti Portugis, Inggris, dan Denmark datang untuk berdagang di Makassar. Nah, Makassar bahkan sampai mengeluarkan undang-undang dalam hukum perdagangan yang disebut sebagai Ade Alopiloping Bacana Pabalue yang dimuat dari dalam buku Lontana Amanakopa. Nah, menurut Tom Piris, orang-orang Makassar juga memiliki kemampuan pelayaran dan perdagangan loh. Mereka bahkan sudah sampai menjelajah ke Malaka, Jawa, Borneo, Negeri Siam, dan semua tempat di Pahang. Bagaimana ya selanjutnya? Teman-teman, Kesultanan Goa Talok juga memiliki beberapa komoditas nih. Contohnya seperti beras, daging, dan juga kapur baros hitam.
Selain itu, Kesultanan Gua Talo juga memasok barang dagangan dari luar atau dari luar negeri ya, misalnya seperti jenis pakaian dari Kambay, Bengal, dan juga Keling. Nah, terdapat pula penemuan banyak jenis keramik dari masa dinasti Sung dan Ming. Hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan perdagangan dengan kerajaan Cina ketika itu. Nah, lalu bagaimana sih kehidupan sosial di Kesultanan Gua Talo? Teman-teman, kehidupan masyarakat Gua Talo sangat terikat dengan norma adat yang dianggap sakral. Norma tersebut diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut sebagai pangadakan. Nah, masyarakat Makassar juga mengenal lapisan sosial nih. Lapisan atas disebut sebagai anak karung atau karaeng, sedangkan rakyat biasa disebut sebagai tomaraneka, dan lapisan bawah atau hamba saya disebut sebagai atan. Oh ya teman-teman, di awal tadi sudah berkenalannya dengan pemimpin pertama atau pendiri dari Kesultanan Gua Talo, yaitu Sultan Alauddin. Nah, selain Sultan Alauddin masih ada lagi nih beberapa sultan lainnya yang pernah memimpin di Kesultanan Gua Talo. Siapa aja ya? Ini dia daftarnya. Simak yuk. Yang pertama ada Sultan Alauddin, lalu yang kedua ada Sultan Malikus Said, yang ketiga ada Sultan Hasanuddin, yang keempat ada Sultan Amir Hamzah, dan lain-lain. Namun dari keempat sultan ini, Kesultanan Gua Talo mengalami kemajuan saat dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kok bisa ya? Teman-teman, ketika diperintah oleh Sultan Hasanuddin, Kesultanan Gua Talo berhasil menambah wilayah kekuasaannya hingga ke Flores dan Pulau Solor di Nusa Tenggara. Nah, kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Makassar seperti Kesultanan Wajo, Bone, Luwu, dan Sopeng juga berhasil dikuasai. Selain itu, perjuangan Sultan Hasanuddin sangat besar nih dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Gua Talo yang pada saat itu sedang mengalami penjajahan politik dan ekonomi yang dilakukan oleh VOC. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan sebuah ilustrasi perang yang merupakan perang terbesar yang terjadi di kerajaan atau Kesultanan Gua Talo. Perang ini diberi nama Perang Makassar. Nah, berikut video ilustrasinya. Perang Makassar terjadi pada tahun 1699. Perang ini dinahkodai oleh Sultan Hasanuddin melawan penjajah Belanda VOC. Perang ini disebut-sebut didasari oleh pihak Belanda yang menghalang-halangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba ingin memonopoli perdagangan. Sebagai salah satu kota dan bandar niaga di Asia Tenggara, Sumbawa memiliki setidaknya 5 konsul dagang Eropa sebagai tempat perwakilan dagang negara-negara Eropa di kerajaan itu.
Namun pada akhirnya perang ini juga dimenangkan oleh pihak Belanda. Dan Sultan Hasanuddin beserta para prajurit-prajuritnya dikalahkan oleh serangan dari pihak VOC atau pihak Belanda. Nah, itulah tadi video ilustrasi yang saya gambarkan tentang Perang Makassar. Dan mungkin itu merupakan sebagai penutup dari video edukasi yang telah saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.